Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baikkah? Jika baik-baik saja, aku ada 3 buah balok huruf dan 3 buah kartu ya. Nah, ini kan temanya kemarin aku sempat singgung di community forum kita. Kamu dapat kabar dari dia gimana sih? Hilang seminggu, hilang bulanan, udah hilang tahunan ya. Jadi kamu harus pilih R jika memang dia baru mingguan ya. Hilangnya mingguan gak ada kabar. Kamu pilih I jika bulanan, hilangnya bulanan. L jika hilangnya udah tahunan, antah berantah. Di sini kita akan buka kartunya yang berbeda ya. Jadi ibaratnya kita mencari orang hilang dari psychic. Oke, ada RIL. Aku kasih waktu kalian 10 detik dari sekarang. Dan kalau misalnya 10 detiknya kurang, kalian bisa pause videonya untuk mendapatkan konsentrasi yang kalian inginkan. Kita hitung dari sekarang. Oke, sudah 10 detik. Mingguan, bulanan, tahunan ya. Kita masuk ke pembacaan. Bye-bye. Kita lihat dia yang tidak komunikasi dengan kamu dalam rangka mingguan ya. Di sini ada golden mirror. Oke. Dia sedang ada problem mungkin ya. Ada problem di one side relationship. Aku bisa bilang begini ya teman-teman, mungkin orang ini ya sedang ada masalah hubungan antar sesama. Jadi dia sedang memfokuskan dirinya untuk nyelesain masalah itu dulu, kayak gitu. Kita lihat ya, ini ada konflik benar dan salah. Kita lihat di sini. Oke. Ada energi Eight of Cups. Hermit. Wow, teman-teman, dalam minggu ini, jika memang masih dalam mingguan ya, dia pergi untuk healing. Sumber masalahnya karena ada konflik dari bisa berantem sama kamu, habis berantem sama kamu atau berantem dengan orang lain di sini. Yang pasti energinya dia, aku lihatnya ingin sendiri dulu. Kadang-kadang ingin sendirinya untuk apa sih? Untuk mencari ketenangan, mencari jawaban. Mungkin dia nggak mau diganggu dulu, mungkin sudah overload ya. Kemudian di sini dia mau healing, dia mau memutuskan sebenarnya dengan aku pergi begini, apakah nanti ketika aku datang semuanya akan berubah menjadi lebih baik gitu. Ada yang bertentangan ya, ibaratnya dia pergi karena pertentangan pendapat, ada masalah yang harus dibebankan dan dia harus selesaikan dulu, dan dia merasa udah capek. Kita lihat ya di sini. Energinya memang lagi pengen sendiri, teman-teman. Pengen pergi sementara. Wow. Ada energi move on. Ada energi temperance. Beban. Oke, sih di sini aku melihatnya apa? Dia sedang berdealing untuk menyelesaikan dulu. Ya, berdealing menyelesaikan masalah. Mungkin bisa jadi aku bilang ini internal, masalah internal, teman-teman. Di sini ada wanita, ada anak ya. Mungkin dia lagi ada masalah dengan pasangan. Kalau kamu di sini yang orang ketiga, dia ada masalah dengan pasangannya, dengan istrinya. Kalau kalian di sini berhubungan dengan soulmate aja, dua arah, LDR ya. Di sini dia kayaknya menyelesaikan hubungan atau bisa jadi hubungan pekerjaan ya dengan orang di sekitarnya. Di sini dia tuh
Kalau misalnya ini dalam pekerjaan, dia tuh kayak mengemban sesuatu yang sebetulnya dia tuh udah overlapping, dia nggak tahu harus ngapain, jadi butuh fokus, hal ini harus dikerjakan. Kalau dalam pekerjaan juga aku melihatnya dibeban tugaskan ke dia. Kita lihat lagi di sini. Page of Wands, ada kartu Queen of Pentacles dan Three of Cups ya. Pada akhirnya begini teman-teman, orang ini pergi itu untuk demi keamanan dulu. Jadi dia energinya memang tidak mau buru-buru untuk merespon. Tidak mau buru-buru untuk merespon karena terkait dengan keamanannya dia. Kalau kalian di sini dalam hubungan cinta segitiga, maka di sini dia lagi sama pasangan, lagi menjalani dengan pasangannya dulu, break dulu sama kamu. Kalau misalnya kamu dalam hubungan normal, dia di sini tetap harus menyelesaikan sesuatu, beban pekerjaan dan lain-lain. Pada akhirnya, teman-teman, kalau keadaannya sudah kondusif, apakah orang ini akan kembali sama kamu? Saya lihat akan kembali. Tapi keadaannya harus aman dulu nih. Misalnya dia punya ibu negara, ibu negaranya aman dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya dia vakum ya diwajari aja karena terkait dengan keamanannya dia juga. Aku lihatnya, jadi dia tidak bisa merespon, tidak bisa membalas chat kamu secara langsung, mungkin handphonenya mati karena kondisinya sedang tidak menentu. Ibaratnya kayak ada kayak ada sesuatu yang sebetulnya dia itu nggak mau tapi harus dijalanin gitu loh. Ya untuk keamanan, ini kan semuanya serba rahasia jatuhnya ya, makanya dia diam seakan-akan nggak ada apa-apa dulu. Kalau kalian di sini yang statusnya berantem, ya, apapun kondisinya, statusnya berantem, dia di sini pengen menenangkan diri dulu. Ada beberapa di antara mereka sebetulnya yang mau move on karena emosi. Tetapi kalau aku lihat orang ini dalam hitungan mungkin 3 minggu ke depan, ya, maksimal 3 bulan juga akan kembali lagi. Kayak gitu, ya, intinya orang ini tidak akan mengabaikan kamu pada akhirnya, tetap dia akan kembali. Cuman sekarang ibaratnya dia tuh kayak butuh butuh pembaruan dulu lah, butuh oksigen dulu gitu. Kita lihat lagi di sini. Dia sekarang sedang enjoy ya teman-teman, sedang enjoy, kalau kamu lihat energinya dia sedang enjoy, lagi pengen happy aja, pengen senang-senang aja dulu gitu ya. Dia punya kepercayaan kok di sini bahwa nanti dia juga akan datang sama kamu, akan ada pertemuan karena masih cinta. Aku lihatnya ibaratnya nanti dia akan merayu kamu kembali. Sabar ya, karena dia itu ingin sekali kok meluangkan waktunya sama kamu. Karena di sini ya 1 minggu itu udah cukup kangen sih kaburnya. Karena masih ada cinta. Jadi aku bisa positive thinking bahwa orang ini akan kembali. Aku lihatnya seperti itu. Wow, ini bagus sih teman-teman. Sekarang kita lihat apa yang harus kamu lakukan sembari dia sedang pergi. Apa yang harus kamu lakukan sembari dia sedang pergi. Aku lihat ya cukup kamu bayangin aja ya, kamu lakukan hal yang kamu suka. Kemudian di sini kalau misalnya kamu sakit karena pusing mikirin dia, pusing ya. Terus kamu di sini kayak merasa tidak sehat, segera lakukan check up ke dokter. Bisa jadi masalah ini itu nambah beban stres kamu. Jadi kamunya juga ikut sakit, jaga kesehatan. Buat kepercayaan positif ya. Di sini kan ada kayak mata atsna ya.
buat barrier supaya kamu tuh nggak lemah gara-gara orang ini hilang. Ya, lakukan perubahan gitu dengan cara apa? Meditasi. Kemudian kamu juga bisa melakukan apa ya? Sesuatu yang berguna untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu jangan semena-mena dia pergi, semena-mena juga kamu mikirin dia terus sampai nggak makan, nggak tidur, ya nggak boleh kayak gitu. Terakhir di sini, panggil dia dalam hati, imajinasikan dia di depan kamu. Kalau kamu di sini punya kayak bola singing bowl, bisa kamu dengarkan untuk menenangkan hati, seperti itu. Ya, teman-teman, ini adalah energi dari dia, dan dia sedang kenapa kalau dia perginya mingguan. Oke, sampai ketemu di pembacaan untuk yang bulanan. Dadah. Hai semuanya, ini adalah pembacaan untuk dia yang energinya adalah bulanan. Oke, kita akan buka di sini ada mask. Teman-teman, untuk energi yang bulanan, mohon maaf ya, kalau misalnya dia pergi, berarti tandanya dan dia nggak kembali, dia di sini tidak menunjukkan perasaan yang sebenarnya kepada kamu. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan sama dia kalau aku lihat ya. Jadi orang ini nggak jujur dan pergi gitu aja tanpa tanggung jawab. Kita lihat dulu di sini kenapa dia pergi untuk yang bulanan. Aku bisa melihat energinya di sini gini. Dia masih memastikan kamu, ya. Dia masih memastikan atau membuat kamu tuh ngambang dalam cinta. Ya, membuat kamu tuh kepikiran, tapi di sini memang dia niatnya ghostingin kamu. Sebenarnya niat ghosting itu apa sih? Ngegantungin. Kita lihat ya energinya. Ya memang dia tidak pengen maju sama kamu. Aku melihatnya ada beberapa mungkin yang tidak bisa dia lakukan kepada kamu, makanya di sini dia mengambang. Ghosting bukan berarti ngeputusin, tetapi mungkin suatu saat kamu kayak dibuat backup. Kalau seandainya dia butuh kamu, ya otomatis dia dengan gampangnya akan datang ke kamu lagi dan membuat kamu bertanya-tanya, sebenarnya tujuan orang ini apa ke kamu? Ya, ini sudah keluar tadi. Di sini ada kartu manipulatif, ada kartu mask ya. Jadinya dia tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya kepada kamu. Ada menutupi personality. Orang ini yang aku anggap dia tuh agak sedikit atau bahkan memang manipulator. Dia nggak jujur sama kamu. Dia akan melakukan apa aja, ya. Nah, di sini ada kartu death. Kartu death artinya mengakhiri. Dan di sini ada kartu page of cups. Dia gini loh teman-teman, sebenarnya ya orang ini mungkin tidak ada perasaan yang into banget ke kamu. Ya, nggak ada perasaan into banget ke kamu. Jadi tidak dalam perasaannya sama kamu. Bahkan dia tidak saling komunikasi sama kamu, hilang kemana. Ya, intinya gini. Kalau untuk orang yang udah hilang bulanan nggak jelas, intinya konsentrasinya bukan sama kamu, karena di sini mungkin dia sudah dengan orang lain juga, tetapi tidak menyelesaikan masalahnya sama kamu. Kartu Seven of Swords yaitu pengkhianatan atau segala sesuatunya yang kayak penolakan ya. Kemudian ada juga di sini energi-energi yang sebetulnya dia impulsif. Dia tiba-tiba mau datang aja, tiba-tiba dia mau pergi. Gitu ya. Menurut dia kalau bilang ke orang lain hubungannya dengan kamu gimana, nggak ada apa-apa. Tetapi di sini dia masih mengharapkan adanya perhatian dari kamu. Mungkin kamu masih stuck sama dia. Ketika ini ada gambar ikan, ya ketika dia minta butuh bantuan kamu akan kasih. Jadi aku bilang ini energi pemanfaatan. Ya, jangan kejebak dengan orang ini. Ini saran aku. Kasihan kalau kamu yang kejebak dalam energi ini. Ya. Pada akhirnya apa sih teman-teman? Ya, kalau kamu posisinya di sini masih menanti dia, masih menunggu dia, cepat atau lambat, semesta akan memberikan petunjuk sama kamu.
kamu akan diberikan kenyataan. Apa sih kenyataan yang agak pahit, aku bilang ya. Kenyataan agak pahitnya tuh apa? Kamu akan mengetahui sesuatu, sisi buruknya dia gimana, manipulatornya dia ini seperti apa, memanfaatkan kamu tuh seperti apa gitu. Bisa jadi ya teman-teman, orang ini hanya ingin enaknya aja, tetapi di sini dia juga ada orang lain yang dia bagi cintanya sama kamu. Ada kartu Queen of Cups. Mungkin ya, dia sudah lama berhubungan sama orang ini dan menjalin cinta sama kamu. Ketika hubungan dia tuh mungkin sudah mau ketahuan, atau dia merasa sudah cukup mengambil keuntungan dari kamu, dia kembali lagi sama pasangan yang lain, gitu ya. Jadi kamu di sini hanya dibuat galau sama dia, dibuat nggak jelas sama dia, gitu. Ya, indikasinya keluarga. Bisa jadi ya teman-teman, orang ini sebenarnya juga udah punya keluarga, atau mungkin dia harus pisah dari kamu dikarenakan tidak ada setujunya dari keluarga. Dia concern ke keluarganya sendiri gitu. Dia tidak lagi membutuhkan kamu pada saat ini, sudah mendapat apa yang dia mau. Jadi kalau aku bilang, mau dia single, mau dia double, mau dia status kalian gimana pun, kamu untuk memilih nomor 2 ini harus hati-hati. Kenapa? Datang dan perginya dia itu nggak jelas ya. Jangan kamu bilang jelas tuh tahu kalian akan komunikasi tiap hari, tapi kalau dia tiba-tiba menghilang, apalagi menghilangnya udah bulanan, itu udah ketemu sama orang baru, dan otomatis dia cuman ghosting kamu. Oh ya, nanti kalau misalnya gue gagal sama yang baru, nanti gue bisa balik lagi sama lo. Jangan mau ya. Di sini aku cuman bisa bilang ya, walaupun ini menyakitkan buat kamu, walaupun hubungan ini tuh tidak bagus buat kamu, tapi sebaiknya kamu bagus kalau sudah mulai punya pikiran yang yang realita gitu. Orang kalau cinta sama seseorang, sehari pun atau maksimal 1 hari dia hilang, maksimal 1 hari. Kenapa? Karena dia tahu kita khawatir. Tapi kalau sampai 2 hari, 3 hari, dan tiba-tiba dia nggak ada kabar, bahkan sampai bulanan, berartinya ada pilihan lain, dimana di sini dia sudah nyaman dengan pilihannya dan masih nggak butuh kamu, dan dia nggak ngomong sama kamu, membiarkan kamu menggantung. Ini adalah tipe-tipe orang yang namanya tidak gentle dan tidak menginformasikan dia tuh sebetulnya gimana. Berarti tipe-tipe orang yang tidak jujur. Kamu hanya di ghosting ya, hanya di PHP-in. Dia membuat kamu berdelusi seakan-akan dia memberikan kamu cinta, padahal pada akhirnya kalau kamu digantungin. Di sini udah jelas. Jadi untuk yang pergi bulanan, sudah, kalian tidak usah banyak berharap. Karena kenapa? Karena itu nggak baik. Kalian sakit nanti ya. Stop. Ketika kalian bertemu sama seseorang yang begini, jangan ada kata-kata diberikan maaf ya. Di sini untuk melupakan dia, kalian bisa tulis. Sekarang udah banyak itu digital jurnal, kalian tulis diary, atau kalian punya buku, tulis dear diary, tulis unek-unek kalian, mau nangis mau apa terserah. Yang kedua, kalian bisa ikuti latihan pernafasan. Lakuin sehari itu sebanyak-banyak mungkin. Jadi untuk merilis emosi, ya. Tarik nafas panjang yang dalam, hembuskan terus kayak gitu, ya. Yang ketiga, di sini kalian berkarya. Ya, bisa kalian buat kayak tanah liat begini, bisa kalian yang berbau dengan tangan. Jadi konsentrasi, mengetik, atau bisa memasak, atau bisa punya hobi baru ya yang butuh hand skill.
bersih-bersih, bisa jadi ya. Dan yang terakhir di sini, dengarkan musik. Musiknya jangan musik keras, musik jangan yang lebay, jangan yang buat kamu nangis, tapi musiknya itu ya musik-musik yang kayak musik rohani boleh. Terus musik-musik untuk relaxing, suara-suara burung, suara laut, desiran ombak, angin, suara hening. Kan banyak meditasi di YouTube tuh. Nah, kalian ikut itu aja ya. Jadi di sini kalian harus tahu bahwa kalian tidak boleh disakiti lagi hatinya. Oke? So, ini untuk pembacaan kamu yang memilih dia hilang yang sudah bulanan. Sekarang kita masuk ke yang tahunan. Oke? See you, ambil yang baik, buang yang jelek. Ini bisa vice versa. Dicocokin, nggak usah dipas-pasin kalau emang nggak resonate. Ya, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Bye-bye. Ya, ini energi terakhir buat dia yang sudah tahunan tidak ada kabarnya, hilang di telan bumi. Apakah dia masih ada atau tidak ya? Kita lihat di sini Dragonfly. Be lighted heart finding out things coming to light at change hill. Jadi orang ini, jujur aja ya teman-teman, mulai sudah ada perubahan. Aku melihatnya bukan dia tidak ingat kamu, tetapi dia tetap mencari kamu. Ada beberapa di sini energi yang nyari kamu, kangen sama kamu, tiba-tiba kayak keingetan gitu ya. Kita lihat dulu energi dia yang sudah tahunan tidak ada kabarnya. Bagaimana dengan dia? Apakah dia baik saat ini? Wow, emosinya sedang naik turun ya teman-teman. Aku melihat sih dia orangnya lebih, kontrolnya lebih bagus. Aku melihat dia dewasa, kemudian dia sangat berhati-hati, banyak introspeksi. Totally dia tuh berubah ya, dia berubah. Namun jika dihadapkan kepada kamu, dia itu nggak tahu harus mencari kamu di mana. Nah, ini dia, teman-teman. Karena dia nggak tahu cari kamu kemana, makanya di sini dia berusaha untuk ya udah lupain aja. Mungkin suatu saat bisa ketemu. Karena di sini masih ada yang mencari tahu ya. Energinya masih mencari tahu. Justru aneh, yang bulanan tadi tidak bagus, tapi yang tahunan di sini bagus. Kita lihat energinya kepada kamu ya. Wow, Chariot. Wow. Wow. Teman-teman, ini aku lihat apa sih? Kalian mungkin punya hubungan cinta segitiga dulu ya, hubungan cinta segitiga dulu, dan ini memang sakit ya, menyakitkan. Di sini jujur aja dia masih nggak bisa ngelupain. Kalau aku lihat ya, dia masih kayak suka bertanya-tanya di mana keberadaan kamu, alamat kamu gimana, apakah kamu di sini tersakiti juga, apakah kamu merasa happy. Di sini dia no idea, aku lihat no idea. Jadi dia berusaha untuk tegar gitu loh, tegar untuk melepaskan kamu. Aku ngelihatnya, karena dia nggak tahu cari kamu di mana. Mungkin kalau seandainya dia datang ke kamu, ya bisa jadi kamu nge-reject dia. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kamu nolak dia. Bisa jadi ketika dia datang sama kamu malah buat hubungan kamu tuh morat-marit. Makin kamu nggak konsentrasi. Makanya di sini ada kartu Two of Pentacles, ada kartu The Empress, ada kartu Queen of Cups. Jujur li, dia kangen banget sama kamu, tetapi dia masih belum yakin mau melakukan apa. Dia masih berusaha untuk melepaskan bayangan kamu sampai sekarang, tapi sepertinya nggak berhasil. Dia berusaha keras ya teman-teman, berusaha keras untuk move on. Dia berusaha selama ini kalau aku lihat bekerja. Jadi pelarian dia ini adalah bekerja. Dia move on ya. Mungkin ada yang pindah kota, aku lihatnya di sini sampai sebegitunya, pindah pulau, pindah kota yang untuk bekerja.
gitu loh. Tetapi di sini saat ini energinya adalah dia mau banget datang sama kamu, cuma dia nggak tahu kamu di mana. Energinya sih melepaskan masa lalu begitu berat, teman-teman. Karena aku lihat di sini masih ada sayang dan cinta. Masih ada rasa yang tertinggal, masih ada rasa yang nggak bisa dilepaskan, ya. Berat buat dia untuk mutusin itu. Di sini dia masih open arms, dia masih buka kesempatan. Kalau seandainya kamu ketemu sama dia, dia siap kok ngadepin kamu dengan semua serba baru. Mungkin kalau dulu dia egois, mungkin kalau dulu dia nggak ngerti kamu, sekarang dia sudah tahu apa arti kehilangan. Ya, dia sudah sadar dan paham betul bahwa kehilangan orang yang pernah dia sayangi atau pernah dia suka itu nggak semudah itu move on-nya. Kita cek lagi ya di sini. Di sini dia sangat masih mendamba kamu. Pengen rasanya energinya tuh ngontrol kamu lagi, ya. Dia di sini mungkin ya membuat apa sih namanya, sosial media itu udah ngawasin kamu, teman-teman. Tetapi jujur aja dia kayak jaga privasi gitu loh. Bisa jadi dia di sini itu sangat addiction sama hubungan ini. Tetapi di sini dia kalau di sosial media dia tidak pakai akun yang ini, tidak pakai akun aslinya gitu loh. Dan di sini aku ngelihatnya dia pengen kembali. Jadi ada perasaan haru biru, pengen kembali. Minimal sebelum menutup mata atau usia-usia senja dia bisa ketemu sama kamu. Jadi kalau misal kamu memilih ini, please ya kamu coba cari lagi dan diafirmasikan aja. Kalau misalnya sudah nggak ketemu ya nggak apa-apa, kamu bisa cek profil Facebooknya, kamu cari kamu ini bukan gitu. Ya, jadi kalian di sini jangan apa ya, jangan merasa nggak ada harapan. Jangan merasa nggak ada harapan, karena dia di sini masih ada yang nyari kamu. Cuma dia nggak tahu nyari kamu di mana masalahnya. Yang bisa kamu lakukan untuk afirmasi adalah dengan menulis jurnal atau menulis diary di sini, ya. Fokus dengan pasangan kamu sekarang. Karena di sini ada kartu hasrat ya. Jadi hasratnya, pelariannya kalau memang kamu udah nggak mau sama dia, ya kamu fokus sama pasangan kamu aja. Kemudian di sini untuk mengalihkan jika kamu nggak ketemu sama dia lagi, alihkan dengan membaca buku, membaca informasi-informasi. Yang penting sekarang apa, itu yang difokuskan. Dan seringlah untuk menghirup udara segar di pegunungan, ya. Kemudian di sini ya mungkin kalau yang udah tahunan kan nomor pasti sudah berubah, ya. Kamu boleh tanya-tanya sama teman kamu sih, supaya kamu tahu informasi orang ini di mana. Minimal kan kamu dulu ya mungkin kalau kenal sama orang ini pasti kamu kenal sama temennya. Tapi kalau nggak kenal sama temennya ya impossible gitu loh. Kamu harus cari manual. Ya, jangan lupa untuk perbanyak istirahat, karena aku lihat di sini energinya masih kepikiran kamunya. Gitu. Bacaan ini bisa aja vice versa, bisa aja tidak resonate dengan kamu, ya. Pokoknya jangan dipaksakan untuk selalu cocok. Oke. See you when I see you. I love you. Bye bye.